Apa? Kurang tahan apa? Oh, AC-nya. Oh, maaf, AC-nya berarti. AC-nya terlalu dingin. Iya. Tapi yang sini panas gitu ya. Dari mana ini? Kota ya mesti ya? Oh iya, ya wajar dari kota. Iya, karena sebelah sana itu dari gunung maksudnya itu. Iya kan? Iya dari gunung kelihatan wajahnya memerah-memerah gitu loh. Kalau ini yang kota-kotaan, aslinya besok. Baik, Bapak Ibu perkenalkan dulu. Saya akan memandu materi pertama. Pasti saya belum terkenal ya, jadi saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Fadil, panggil saya Fadil. Saya guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Kebon Dalem dan SD Negeri Pakasih. Mas, kok gampang bijakan dinasi nang buri baik gitu. Oke Pak, berarti saya mulai langsung materi. Iya, langsung kita mulai materi yang pertama, yaitu kerangka dasar kurikulum muatan lokal. Bapak Ibu, 3 hari ini panjenengan akan mengikuti pelatihan mix 2 materi. Materi pertama yaitu mulok Kabupaten Banjarnegara, materi kedua mulok provinsi. Dan nanti akan berganti mix juga fasilitatornya. Tim mulok mungkin hari ini dan besok, besoknya setengah hari mungkin langsung masuk tim kurikulum bahasa Jawa, misalnya seperti itu. Jadi besok panjenengan akan ditemani oleh banyak pihak seperti itu. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Sudah siap semuanya? Ya. Buka bukunya, silahkan saya diktekan. Lah ini sosialisasi apa dikte gitu loh. Sudah siap buku dan pulpen gitu loh. Tapi memang panjenengan luar biasa. Pelatihan, sosialisasi saja sudah siap nyatet materi. Padahal nanti materinya tidak ada yang dicatat. Ya. Coba catat materi pertama. Siap? Oke, yuk catat. Sudah catat? Lah iya. Jangan kosongkan pikiran Bu. Iya, nanti kalau pikirannya kosong malah melayang. Nanti kesurupan. Ya. Bapak Ibu di awal sebagai pengawal saya jadi materi pembuka. Jadi saya nanti sifatnya di sini kita have fun. Nanti yang mumat-mumat bersama fasilitator yang muda-muda itu di sana ya. Nah, saya sebagai yang senior. Bapak Ibu, sebelum kita belajar, kita harus mengenali diri kita dulu bersama-sama agar 3 hari ke depan besok jenengan tahu tujuan jenengan hadir ke sini. Sudah tahu belum tujuan hadir di sini? Sudah tahu belum tujuan hadir di sini? Pulang membawa kalau ibu pengawas, bapak pengawas, saya pulang membawa BHST Mas, sudah siap. Bapak ibu guru pulang bawa apa? Oleh-oleh. Gak ada pusat oleh-oleh di sini. Bapak ibu, saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah paham tentang kurikulum kabupaten atau muatan lokal kabupaten. Karena apa? Sudah lama sekali ya? Iya. Sejak tahun berapa? 2015. Bahkan mungkin ada yang belum lahir waktu itu ya? Oh sudah semuanya karena sudah senior. 2015 kurikulum muatan lokal kabupaten mulai lahir. Ya kan? Ya. Tidak ada keluar di ujian nggak nanti tahunnya ya. Waktu itu diinisiasi oleh beliau Bapak Kasih Kurikulum pada era itu yaitu Bapak Sunarto. Nah, Bapak Ibu sudah membawa materi dari rumah, apa saja sudah. Tapi hari ini Bapak Ibu saya mohon untuk berkenan apa yang sudah dibawa dari rumah sekarang dikosongkan dulu saja agar nanti apa yang terbaru dari sini bisa nanti masuk ke gelasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang sudah isi gelasnya, ada yang kosong gelasnya, ya kan? Iya. Kalau yang isi gelasnya bagaimana caranya? Gak usah, jangan disunat. Yang penting gelasnya terbuka, jangan tertutup. Yang kosong pun harus gelasnya terbuka, jangan tertutup. Kenapa? Gelas kosong dan gelas tertutup bedanya apa? Kalau kita mengalirkan air di gelas kosong yang tertutup, airnya bisa masuk nggak? Tidak. Tapi kalau di gelas kosong yang terbuka, airnya bisa masuk nggak? Pelajaran pertama. Yang kedua, gelas isi tertutup dan tidak tertutup. Yang tertutup kita isi air, masuk nggak airnya? Ajib kan isinya kan? Tapi yang terbuka kita masukkan air, bisa berubah nggak di dalam airnya?
bisa bertambah dan berubah kan? Iya nggak? Iya. Nah, pelajaran kedua itu. Panjenengan semuanya hadir di sini sebagai gelas kosong, ada juga yang gelas isi. Yang isi nggak perlu disuntek, nggak perlu dikosongkan, ya. Tapi tetap dibuka gelasnya. Untuk apa? Menerima masukan baru, bahwa nanti bisa berbeda. Yang tadinya isinya kopi, kalau kita silir gelas dari aqua itu kan jadi nanti isinya kopi bening. Iya nek, ngisi demong segelas kopi bening. Tapi kalau ngisinya banyak bisa jadi air putih. Yang gelasnya kosong, tadinya kosong, dibawa diisi jadi isi. Apapun isinya nanti. Mari kita bersama-sama. Saya bukan satu-satunya sumber belajar, karena saya hanya menemani Bapak Ibu di kegiatan sosialisasi ini. Nanti saya mengantarkan, Bapak Ibu nanti yang akan mencermati, dan kita akan berdiskusi bersama. Dan mungkin di sini lebih banyak informasi. Diskusinya nanti di tahap kedua atau materi kedua. Materi bersama saya nanti lebih banyak informasi. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Coba kalau siap angkat tangannya. Siap gitu. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Sudah siap ini Pak Iwan. Berarti siap semuanya. Ya. Bapak Ibu, jangan lupa selama saya menemani belajar Bapak Ibu harus tetap fokus, konsentrasi, dan pasang muka yang bagus. Nah, maksudnya kayak gini, di sana nanti ada kameramen, Bu Yani, Pak Iwan, Mas Fajar itu akan nipil ngambil gambar, tapi sembunyi-sembunyi sambil lewat cekrek gitu ya. Jadi jangan sampai wajah yang tidak baik terekam kamera, gitu ya. Sepakat ya? Sepakat? Tetap ceria, senyum, bahagia, meskipun cicilan juga belum lunas seperti saya. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar tentang muatan lokal Kabupaten Banjarnegara. Nah, Bapak Ibu, tenang saja, nanti saya bawakan yang fresh biar nggak ngantuk. Dasar hukumnya ini Bapak Ibu, ini nggak usah dihafalkan. Intinya ada dasar hukumnya untuk pengembangan mulok. Dari dulu kita menggunakan ini. Ada undang-undang, ada Permendikbud tahun 2013, ada juga Permendikbud nomor 79 tahun 2014. Kemudian ada Perda Kabupaten Banjarnegara. Ini khusus yang mulok kabupaten, ya, mulok kabupaten. Kalau yang mulok provinsi nanti bisa keputusan kepala dinas provinsi dan gubernur, ya, seperti itu. Rasionalnya Bapak Ibu, bahwa di dalam Permendikbud nomor 79 tahun 2014 menyebutkan muatan lokal itu merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran. Ini saya bedakan warnanya apa Bapak Ibu? Tentang potensi dan keunikan lokal. Nanti kita analisis, apakah muatan lokal kita yang kabupaten memenuhi syarat di Permendikbud ini atau tidak. Kemudian apa? Untuk apa tujuannya? Membentuk pemahaman statistik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Jadi kalau nanti mulok Kabupaten Banjarnegara kok tidak memenuhi ini, berarti mulok kita perlu direvisi. Siapa yang revisi? Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Jadi siap-siap nanti setelah 3 hari tambah 3 hari lagi, tapi tanpa biaya apapun. Revisi mulok. Jadi di sini Bapak Ibu harus ada potensi dan keunikan lokal. Seperti itu ya, harus ada potensi dan keunikan lokal. Nanti kita bersama-sama analisis. Terus ada keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Maka tempat tinggalnya, skopnya kita masih menggunakan skop kabupaten, karena muatan lokal kabupaten, seperti itu. Baik Bapak Ibu, di dalam muatan lokal kabupaten itu memuat ini Bapak Ibu, kerangka dasarnya. Ada apa nih? Pariwisata Banjarnegara. Jadi payung besarnya itu adalah pariwisata. Pariwisata awalnya dicetuskan waktu itu ada Disperindak, Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pendidikan itu bersama-sama untuk menggali apa yang akan dimasukkan di dalam mulok kabupaten. Dinas Pariwisata ngeyel, kudu pariwisata yang dimasukkan jadi mulok. Nah, terus lagi dari Disperindak yang memiliki nilai jual, nilai usaha, apa itu? Dawat ayunya yang dimasukkan di dalam mulok. Wis pokoknya masuk semuanya. Dari Dinas Pendidikan, potensi lokal juga harus menjadi pertimbangan. Akhirnya banyak ini masuk. Akhirnya apa? Disepakati, ada pariwisatanya, ada dawat ayunya,
tetapi tidak lepas dari apa tadi? Kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya apa? Ada tentang tujuan kalau pariwisata berhubungan dengan destinasi tempatnya. Kalau Dawatayu dengan hasil karyanya juga. Seni budaya juga masuk di pariwisata dan juga di Dawatayu. Sejarah, pariwisata dan Dawatayu juga sangat erat kaitannya dengan sejarah. Coba kita buka lagi. Potensi dan keunikan lokal. Kira-kira sudah masuk sini semua? Belum? Sudah masuk semua belum? Ayo jawab. Jangan takut. Kalau belum berarti jangan siap-siap tadi merevisi. Enggak, oh ibu, saya bercanda. Jadi tadi keunikan dan potensi, kemudian keunggulan dan kearifan. Keunggulannya ada nggak di tempat kita? Tentang apa? Pariwisata ada nggak unggulan pariwisata? Ada. Mana unggulan pariwisata kita? Iya. Terus kearifan lokalnya ada nggak? Apa? Dawatayu itu sendiri. Seni budaya ada nggak? Ada. Seni budaya yang pernah dikenal apa jenengan? Kenal apa seni budaya? Wah, kayaknya Pak Haryanto ini sekabupaten kemarin nanggap ebek ya. Jadi ada dukun ebek juga nih di sini ya. Mungkin ada dukun ebek di sini. Semuanya kayaknya nanggap ebek di Pitulasan kemarin ya, 17-an. Jadi ebek menjadi kearifan lokal yang sangat terkenal. Ya, seperti itu. Baik, jadi di sini muloknya itu semuanya adalah memayungi daripada potensi, keunikan, kearifan lokal dan budaya yang ada di Banjarnegara. Ini udah mikir orang sehari dua hari Bapak Ibu tahun 2014. Jadi tahun 2014 proyek ini mulai berjalan, dicanangkan oleh beliau Bapak kasih kurikulum waktu Pak Sunarto. Sebelumnya pernah ada mulok kabupaten, tetapi belum mengakomodir semuanya. Kalau nggak salah, apa ya waktu itu muloknya ya? Salak, iya kan? Salak itu hanya satu, tapi iya waktu salak ya, salak dan batik ya waktu itu ya, iya ada. Itu materinya, tapi kurikulumnya dibuat nggak waktu itu? Belum ada. Jadi waktu itu hanya materi lokal yang diangkat menjadi muatan lokal. Tapi belum dikaji sampai dengan apa? Kurikulumnya. Belum ada KIKD-nya. Belum ada waktu itu. Nah, akhirnya di tahun 2014, tim pengembang kurikulum muatan lokal kabupaten bekerja sama untuk menyusun muatan lokal yang bisa mewadahi amanat daripada Permendikbud ini, yaitu tentang potensi keunikan lokal dan keunggulan kearifan lokal, seperti itu. Maka muncullah kurikulum muatan lokal kabupaten. Oke? Satu paham sampai di sini? Ya, satu paham. Tidak ada yang berbeda paham ya. Baik, Bapak Ibu. Apa nama muatan lokal kabupaten? Namanya apa muatan lokal kabupaten? Dawatayu Banjarnegara. Ya. Oh, jadi muatan lokalnya Dawatayu. Ini ibu-ibu kan langsung senang banget ngeliatnya. Jadi ini, ya, ini fotonya siapa? Ya, fotonya saya ini. Ya, yang nggak percaya percaya saja, gitu ya. Jadi apa nama muatan lokal Kabupaten Banjarnegara tadi? Dawatayu. Tadi Pak Kadin ngerti kok bisa namanya Dawatayu? Saya bingung. Apa ini karena hanya materinya Dawatayu? Apa Dawatayu sebagai rumah daripada kearifan lokal, keunikan lokal yang ada di Kabupaten Banjarnegara? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab mengapa namanya Dawatayu. Jadi tolong dibantu ini temannya Bu Yani untuk menjawab. Kenapa itu? Ya. Ini fotonya siapa ini? Bu Parijem. Oh bukan ya? Iya, Bu Fadil ya, nggak apa-apa. Mengapa namanya Dawatayu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin Pak. Ya, menurut jenengan saja. Bukan menurut apa tidak? Iya bukan. Kenapa? Mungkin dulu yang awal ada Dawatayu, penjualnya itu. Muatan lokalnya dinamai Dawatayu. Oh, bukan penjual. Iya. Namanya Dawatayu ini.
tempatnya masih kosong, Bang. Dinamakan Dawet Ayu karena potensi yang ada di Banjarnegara itu namanya Dawet Ayu. Jadi akhirnya dibuatlah sebuah kurikulum atau pembelajaran, dibuat nama Dawet Ayu sesuai yang khas ada di Banjarnegara. Tepuk tangan untuk Pak Anwar dari Karangkobar. Ini Karangkobar Pak Bu. Ya. Jadi makanya kalau di sini agak sumuk gitu. Tapi bukan sumuk karena AC-nya dingin, kecil, tapi kan sebelahnya. Baik, satu tadi dari Pak Anwar adalah karena tadi apa namanya? Istilah apa tadi Pak Anwar ada mengatakan kenapa namanya Dawet Ayu? Karena adalah Dawet Ayu itu potensi yang ada di Banjarnegara. Mungkin dari Ibu? Tadi kan sudah ada pariwisata dan Dawet Ayu. Pertanyaan apa? Kenapa kok Dawet Ayu? Enggak namanya. Ayo panas Bu ini. Mau ditunggu-tunggu itu sama Ibu. Ya. Apa? Ya Bu. Dawet Ayu itu bisa menghubungkan ke yang tadi apa? Destinasi. Ya. Terus ke hasil karya. Ya. Sekolah sana ya, sekolah sama bawah ya. Siapa namanya? Yuli dari mana? Wanayasa. Oh, Wanayasa. Tepuk tangan Bu Yuli dari Wanayasa. Karena Dawet Ayu bisa dihubung-hubungkan Pak, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu. Jadi dia destinasinya iya, hasilkannya iya, makanya Dawet Ayu saja. Pariwisata itu nggak bisa dihubung-hubungkan. Bisa nggak pariwisata dihubungkan? Bisa. Nah, oke. Kita pegang jawabannya tadi benar semuanya. Baik Bapak Ibu, kenapa kok Dawet Ayu namanya? Tidak pariwisata. Padahal konsep dasar besarnya awalnya adalah pariwisata juga, ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dawet Ayu itu adalah ikon Banjarnegara. Ya kan? Orang gampang mendengar Dawet Ayu, ya kan? Karena ikon Banjarnegara, ya. Betul. Terus yang kedua, karena Dawet Ayu itu mudah dibuat, diaksesnya mudah. Karena tadi keunggulan juga ya. Terus yang ketiga, alternatif pekerjaan dengan pendidikan minimal. Coba untuk menjadi seorang tour guide di pariwisata, tour guide itu apa? Iya, ya pemandu wisata. Mungkin tidak semua orang langsung bisa ya untuk dilatih menjadi pemandu wisata. Tapi nek untuk bikin dawet atau jualan dawet, nggak bikin tapi jualan dawet, kayaknya lebih mudah ya. Jadi di sini mungkin alternatifnya adalah seperti itu. Banyak pekerjaan di Dawet Ayu tadi, seperti Pak Adil tadi ngendiko. Dari apanya? Bahan-bahannya saja. Tadi gulanya itu juga membuka pekerjaan. Terus apa lagi? Memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah, tadi Pak Anwar, potensinya itu adalah Dawet Ayu bisa memberdayakan masyarakat. Ekonominya bisa jalan. Dari mana? Ya dari tadi yang Pak Adin sampaikan itu banyak sekali. Luar biasa itu Pak Adin tadi. Sudah menguasai sekali. Terus biayanya lebih murah. Ya. Kalau kita produksi Dawet Ayu, itu biayanya juga lebih murah ya. Iya, seperti itu. Daripada kita harus plesir ke Dieng misalnya kan, kalau dari Susukan kan mantan jauh gitu ya, modalnya banyak gitu. Tapi bukan itu perbandingannya. Tetapi dari nilai cost ekonomi, kalau untuk membuat Dawet Ayu itu memang murah. Kalau kita mau nilai jualnya nilainya itu dijual atau untuk diperjualbelikan, pasti akan mendapatkan keuntungan selama orang hujan. Biasanya hujan bobor ya, Dawet Ayu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu. Baik. Nah, sekarang kita akan mulai. Bapak Ibu, dulu tahun 2015 Dawet Ayu dilaunchingkan. Kemudian silabus diberikan. Silabusnya sudah dibuka? Yang terbaru? Ya, oh belum. Ya, yang bisa buka hanya ibu pengawas dan bapak pengawas berarti. Akses terbatas untuk silabus. Bapak Ibu tenang aja, saya ceritakan. Dulu di kurikulum muatan lokal Dawet Ayu Banjarnegara itu menggunakan pengembangan sesuai dengan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum apa waktu itu? 2013. Maka di sana silabusnya isinya adalah KI, KD. Seperti itu. Jadi dulu adalah KI, KD. Kalau sekarang kita akan
mengembangkan lagi kurikulum muatan lokal Dawat Ayu Banjarnegara di era kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Apa ciri khasnya di sana? Bukan KIKD, berubah menjadi CP atau capaian pembelajaran. Oleh karena itu hari ini jenengan diundang dalam rangka sosialisasi capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Biar nanti nyambung. Di sini Bapak Ibu gurunya guru kelas 1 dan kelas 4. Ya, ada guru kelas 6? Ada? Loh, perasaan suratnya suruh guru kelas 1 dan kelas 4. Ya, berarti ini PR-nya di kecamatan masing-masing. Surat jelas, harus guru kelas 1 dan guru kelas 4. Tapi tidak harus pulang yang guru kelas 6 diterima kok di sini ya, santai saja. Jadi ketahuan maksudnya, nanti ketahuan. Bapak Ibu, ini ya. Dulu itu KIKD. Apa itu KIKD? Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau sekarang CP, capaian pembelajaran. Bukan capek, tapi CP. Nah, di dalam ini, Bapak Ibu, saya pinjam ya, Bu. Ini sudah ada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran untuk muatan lokal Dawat Ayu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu hanya contohnya. Tapi untuk CP itu sudah dibuat oleh tim pengembang kurikulum. Jadi CP itu baku, gitu. Tapi kalau ATP hanya sifatnya contoh. Baik Bapak Ibu. Sedangkan tujuan mata pelajaran Dawat Ayu Banjarnegara itu sendiri apa sih? Di sana itu ingin membentuk siswa memiliki sikap perilaku yang baik dan bijaksana dalam memahami kearifan lokal. Yaitu apa? Berupa minuman tradisional, wisata lokal, dan budaya daerah yang ada di Banjarnegara. Ada 3 komponen pokok di sana. Apa saja tadi? Wisata, budaya daerah, minuman daerah, kemudian ada apa lagi? Budaya. Budaya, wisata, nanti di tengah-tengahnya atau yang terintegrasi ada sejarahnya juga. Jadi nggak main-main itu. Logo Semar dan Gareng di dalam apa namanya angkringan itu ada maknanya, gitu ya. Jadi ada maknanya, tidak boleh dimaknai sendiri-sendiri. Berdasarkan apa? Sumber yang terpercaya, yang dulu menciptakan, seperti itu, okay? Jadi di sana sudah ada. Memahami muatan lokal Dawat Ayu Banjarnegara secara utuh sebagai nilai pengetahuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal life skill peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dulu kurikulum ini disusun adalah untuk menjawab tantangan bahwa kenyataannya adalah banyak anak putus sekolah yang di usia produktif sehingga mereka tidak memiliki jasa. Jadi ini dulu diangkatnya adalah untuk bagaimana? Membekali life skill. Anak lulus SD duwe pengalaman gawe Dawat Ayu, duwe pengalaman bisa promosi pariwisata. Nyatanya sekarang youtuber itu juga berbekal dari keterampilan tadi, bukan ijazah. Jadi Dawat Ayu ini dulunya awalnya itu adalah untuk pengetahuan dan keterampilan juga, sehingga nanti setiap anak memiliki bekal life skill seperti itu. Nyatanya Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, kemudian ada lagi di Papua, kalau nggak salah, itu ada orang yang dari Badakarya, ada yang namanya Badakarya Punggelan, ya, itu ada yang sukses loh di sana, menjadi juragan Dawat Ayu, betul Ibu ya? Iya, ada itu yang orang Punggelan jadi pengusaha dan kayaknya ijazahnya nggak sampai kuliah kayaknya ya, nggak sampai sarjana. Dan beliau bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ini contoh bukti nyatanya, ya. Jadi best practice-nya itu, mereka berani survive keluar dari Banjarnegara, membawa modal, membuat Dawat Ayu. Nyatanya bisa bertahan hidup di luar sana dan bahkan bisa menjadi usaha yang kemudian bisa menghidupi anak cucunya. Nah, ini contoh. Yang ketiga, memiliki pengenalan kritis melalui pembelajaran ilmu produksi Dawat Ayu, pengenalan wisata dan budaya Banjarnegara. Jadi berpikir kritisnya juga ada. Lah ini Bapak Ibu, dari kesemuanya ini dimensi profil pelajar Pancasila sudah langsung tercakup di dalamnya. Masih hafal dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa? 5.
Bagus, berarti wis apal ya. 6 langsung jawab berarti anu ragu-ragu. 6. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Terus, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar atau berpikir kritis. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti ada juga pembelajaran di sana. Tentang apa? Upacara-upacara adat yang dilaksanakan nanti di dalam muatan lokal ini juga tidak lain adalah kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga nanti hati-hati mengajarkannya. Jangan sampai budaya itu dinilai menjadi sebuah kesirikan. Itu berarti konteks berpikirnya masih terlalu sempit gitu loh. Jadi memang budaya dengan agama itu bersandingan. Maka yang bisa menjelaskan, menjembatani guru-guru nanti. Jadi jangan fanatisme yang nanti tidak mendidik kepada anak-anak. Jadi budaya lokalnya itu harus dicintai, baik itu. Jadi seperti itu. Jadi nilai-nilai apa yang diambil di pendidikan kita. Adapun yang di luar dari konteks yang diajarkan di pendidikan kita, ya nggak usah disampaikan. Misalnya ada, kalau MBK itu ada apa Pak Haryanto itu, anak saya indang-indang itu loh, coba cerita. Indang-indang saya juga paham. Ada nggak di dalam buku itu bahas tentang indang? Saya tanya. Nggak ada, karena seninya yang kita tekankan, budayanya di sana. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi harus hati-hati. Meskipun nanti salah satu di antara panjenengan itu ada yang menjadi dukun embek gitu misalnya, ya tetap saja bukunya yang dipegang. Jangan kitab panjenengan. Ini kudu embek malam Jumat Kliwon gitu. Nah, tapi harus tetap sesuai realnya. Tujuannya apa? Anak mengenal budaya, nanti hasil akhirnya adalah melestarikan. Kemudian apalagi mempromosikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian memiliki kemampuan dan keterampilan dalam wirausaha Dawatayu Banjarnegara. Ini fokus pada Dawatayunya, jelas. Nanti anak orang kur gawe. Si orang pintar gawe bisa nggak ikut campur dalam Dawatayu? Wirausaha. Apa? Dengan apa? Menjual, mempromosikan. Jadi kayak gitu. Ini ya, konteksnya sudah komplit. Kemudian mampu mengomunikasikan ide gagasan melalui promosi offline maupun online. Nah ini, nanti diajari juga caranya promosi offline apa, promosi online apa. Sudah diajarkan gitu Bapak Ibu. Online, contohnya lewat apa? Media sosial. Mungkin di dalam buku nanti ada perubahan-perubahan terkait dengan konten, substansi. Dulu mungkin Twitter ada, kemudian apa lagi? Facebook ada, kemudian ada lagi Instagram mungkin. Atau sekarang mungkin ada media sosial lagi yang lebih up to date. Nanti bisa diberikan itu sebagai bahan pengembangan daripada kompetensi anak dalam melakukan promosi online. Inilah yang tidak boleh dibatasi. Kenapa? Karena sesuai perkembangan zaman. Jadi seperti itu, oke? Jadi setiap pembelajaran itu yang terkait dengan teknologi tidak boleh saklek, ya, karena teknologi terus berkembang, oke ya, dibungkus. Kemudian menjadi duta wisata untuk melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Nah ini pesan dari Dinas Pariwisata juga. Bagaimana? Setiap anak nanti harus bangga dan paham bahwa wisata di Banjarnegara itu banyak. Ada wisata yang sifatnya wisata alam dan ada wisata yang sifatnya adalah wisata buatan, wisata budaya, ya ada. Wisata alam yang langsung terbentuk oleh alam. Ada lagi wisata buatan yang dibuat oleh manusia. Dan ada lagi wisata budaya, hasil budidaya atau budi karya manusia, cipta rasa dan karsa manusia membentuk sebuah aktivitas atau kegiatan yang menjadi budaya. Dan itu pun harus dipromosikan menjadi wisata. Gitu ya tujuannya kira-kira. Jadi tujuan di mata pelajaran Dawatayu itu sendiri luas sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi tujuan ini menjadi sempit manakala Bapak Ibu gurunya hanya ngasih catatan dan ulangan. Nggih napa nggih?
Malah kadang kelalen seminggu udah diulang pasti diulang dawat ayu. Iya Pak Iwan ini yang dulu cerita ini malah kelalen Pak orang dawat ayu gitu. Nggak pulang dawat ayu. Bar kue wis ngerangkum bukunya dirangkum. Pak guru lagi nggak laporan bos. Ada yang seperti itu, nggak sedikit, ya seperti itu. Saya berani ngomong kayak gitu karena saya udah jadi kepala sekolah. Saya masih jadi guru nggak enak tuh. Saya juga nanti jadi pelaku juga. Enggak lah, ini hanya bercanda. Jadi Bapak Ibu, tujuan ini akan tercapai atau tidak tergantung dari duta-duta mulok. Siapa duta mulok itu? Bapak Ibu guru semuanya, bukan hanya yang hadir di sini, tapi yang hadir di depan kelas. Nah, Bapak Ibu, nanti panjenengan harus bisa mulai bagaimana membedah mulok dawat ayu ini agar menjadi pembelajaran yang bermakna. Apa sih pembelajaran bermakna? Pembelajaran bermakna itu yang jelas anak dalam mengikuti pembelajaran dia merasa senang. Setelah senang, dia memiliki pengalaman. Setelah dia memiliki pengalaman, dia bisa menceritakan pengalaman belajarnya. Itu udah bermakna itu. Jadi alurnya seperti itu. Makanya di dalam kurikulum ini sedikit pengetahuan, tetapi kaya keterampilan. Jadi jangan salah. Kalau kelas 1 ngajar dawat ayu, anak-anak dawat ayu itu di dalamnya ada cendol, ada santan, ada juruh, ditulis, ya, terus digambar, ya, udah selesai. Berbeda saat Bapak Ibu datang dari rumah, bawa cendol, bawa santan, bawa juruh. Anak-anak coba diamati cendolnya, ambil sendok, dilihat warnanya apa. Hijau. Dari mana warna hijau? Dibahas. Teksturnya dipegang atos atau lembut? Oh, jadi apa? Oh, dul-dul siapa? Karena bahasa dul-dul itu apa itu dul-dul? Cendolnya dul-dul gitu ya. Ya. Dari mana warnanya sah? Oh bukan. Oh yang belakang. Oh dari Kali Bening. Oh Karangkobar. Jadi Karangkobar ada dul-dul gitu ya. Terus santan itu warnanya apa? Putih. Kenapa dia berwarna putih? Dari mana asalnya santan itu? Dicicipilah rasanya satu persatu. Begitu? Nah, supaya menjadi dawat ayu dari bahan-bahan yang terpisah tadi, bagaimana caranya? Ayo anak-anak coba eksperimen. Bagaimana demonstrasi untuk membuat 1 gelas minuman dawat ayu? Bebas terserah. Orang sing ikut santannya 11, barang diisi dawet, ocak. Ada yang seperti itu. Ada yang juga dawetnya 11, barang diisi santan sedikit banget, kayak makan cendol tok, bukan minum. Ada lagi yang juruhnya hanya sedikit sekali, nggak manis. Ini pembelajarannya bermakna. Tapi kalau itu hanya dilakukan oleh guru-guru yang tadi modelnya adalah buka, salin, kerjakan, buka, salin, kerjakan, selesai dalam waktu berapa? 1 jam. Tapi kalau dengan pembelajaran yang tadi, syukur sudah bu guru ini bawa contoh, besok anak-anaknya kan bawa direct kan orang tuanya ribut namu materi. Tapi itu bisa menjadi pembelajaran, project based learningnya bisa jadi jalan. Langsung anak bawa, ada yang bawa di rumah. Kamu bawa itu, coba nanti kita bungkus jadi gelas, mencampurkan jadi gelas, jadikan minuman. Nanti teman-teman saling menilai. Si A menilai punya si B. Enak nggak? Bandingkan dengan punya kamu. Ceritakan kurang apa dan sebagainya. Lama ini pembelajarannya. Kalau itu dilakukan benar-benar. Ini kelas 1. Urung kelas 4. Menghitung dagang. Yang gawe bahannya dihitung regane, mau tuku. Loh, pertemuan pertama itu cuma nyusun bahan dulu. Nyusun bahan, itu nggak selesai itu 2 jam. Setelah selesai, hari berikutnya atau minggu berikutnya belanja pun itu harus menggunakan waktu lebih kan. Jorok, gampangannya jalur pelajaran dia ora apa-apa gitu artinya. Itu harus banyak. Setelah belanja dihitung sebagai modal minggu berikutnya praktek.
praktek gawe. Praktek gawe, tapi dijualnya jangan seminggu kemudian. Praktek gawe kelas 4 ditol seminggu kemudian. Rugi. Maka pas bikin, maka hari itu juga siang langsung diadakan festival atau bazar dawat ayu. Maka nanti anak praktek. Nah, katakanlah itu sudah ngambil jam banyak sekali. Itu seperti itu kelas 4. Tapi beda lagi kalau yang ngajak hanya buka bukunya. Coba dilihat itu kelapa berapa harganya? 5.000 Pak. Ya kalau beli 2 berapa? 10.000 ya. Hitung. Jumlah berapa ketemunya? 120.000 Pak. Ya. Terus nek kok gawe dawet dadine dawete 100. Nah, regane pira dihitung? Iya, selesai. Anak pintar ngitung dagang. Dari pembelajaran apa tadi? Hanya sebatas membaca dan menghitung tanpa praktek. Padahal amanat daripada muatan lokal dawat ayu ada pengembangan keterampilan di sana. Maka tidak boleh Bapak Ibu melupakan itu. Ini pesannya. Jadi saya berpesan. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu guru yang hadir di sini, besok saat materi ini direfreshkan di KKG, maka harus benar-benar dikuatkan bahwa amanat dari mulok adalah membekali anak bukan hanya pengetahuan, tapi apa? Sikap dan keterampilan. Lek dawate mutah, ampike bagaimana? Apakah langsung dilap nganggo tangan? Nah, ini contoh sikap. Bagaimana? Ambil tisu, dilap. Kayak gitu. Tangan mau nyanten, apakah tangan habis megang besi langsung nyanten? Maka harus cuci tangan. Itu contohnya Bapak Ibu. Begitu ya? Oke. Sudah dapat tujuannya semuanya? Bawa pulang. Tapi jangan sekarang, nanti sore pulang. Ya, jadi itu. Nah, Bapak Ibu, langsung kita masuk bahwa yang tadi tahun kemarin kita dalam bentuk KIKD, sekarang dawat ayu itu adalah dalam bentuk CP. Bagaimana penyusunan CP mulok dawat ayu? CP itu dirumuskan dalam bentuk fase, bukan tahun. Monggo Mbak. Baru hadir. Dari mengganti substitusi. Sudah ketemu wasit tadi di Pak? Oh sudah. Ya kayak pal-palan kan mau pilih ganti ketemu wasit. Gak apa mas, santai saja. Lagi tukang-tukang mau dikerjain gitu. Oh, tegang gitu. Santai aja mas, gak susah. Dari mana mas? Batur. Saya panggil mas ya, nama wajahnya lebih muda dari saya. Dari Batur. Lebih ganteng. Ya Islam. CP dirumusnya dalam bentuk fase, bukan per tahun. Artinya kita diberikan keleluasaan. Dalam satu capaian itu, nek nang kelas 1 kok urung pinter, berarti boleh dilanjutkan di kelas 2 atau diulangi di kelas 2. Ini untuk muatan lokal dawat ayu dan semua mapel juga sama. Sudah bintek kan IKM kan? Sama. Prinsipnya sama. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi tadi Bapak Ibu. Anak diberi pengalaman, bukan hanya diberi bacaan dan diberi rangkuman. Tolong, anak-anak diberikan pengalaman. Sing nyusun buku mulok wis mumet ora erang. Kepriye carane men pembelajaran menarik dan pembelajaran itu dipraktekkan di sekolah masing-masing. Tapi faktanya banyak yang muloknya selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Malah kadang jelek, Pak mulok kurangan materi. Kurangan materi. Tadi saya contohkan satu kegiatan kelas 1 saja itu cukup berapa minggu itu. Kelas 4 baru belajar menghitung harga-harga bahan butuh berapa minggu. Kok jadi kurangan materi? Saya bingung itu. Nah, berarti ada yang salah dalam memahami tujuan pembelajaran mulok dawat ayu. Jadi bukan untuk diselesaikan materi dihafalkan, tetapi bagaimana materi itu menjadi bekal pengalaman anak-anak. Kalau sekarang sesuai fasenya. Bocah kelas 1 kelas 6 karo kelas 4 praktek gawe dawet. Ngesuk gawe dawet ya bareng-bareng kelas 1 tekan kelas 6. Ini sesuai nggak dengan kurikulum? Boleh kalau itu mau sebatas semacam kayak kegiatan bersama. Tapi yuk kelas 1 kon nonton. Orang kelas 1 ini melu gawe, marang rumah gurune sing gobrok. Malah ada yang pinter SD-ne, gurune, bapak ibu gurune bersih kabeh karena apa? Ngundang tukang gawe dawet dari sekolahan. Story-nya hari ini anak-anak SDX bersama ibu guru praktek membuat dawet.
ngevlog gurunya. Padahal gurunya tangannya bersih, orang sengaja vlognya geser, anak Pak Jamil yang gawe. Pas. Artinya apa Bapak Ibu? Kita nggak usah membohongi publik. Kepingin pencitraan, praktek gaya dawat, oke lah. Tetapi pada kenyataannya hanya sebatas untuk menunjukkan kalau SD saya setelah sosialisasi di Suryuda langsung menjadi pelopor praktek membuat dawat ayu. Orang ngerti ya gurunya bersih kabeh, mau nggak mau kaos seragam gitu ya. Jadi ini kayak gawe dawat. Oh dong asal-asal di foto. Ibu guru mencuci tempat yang digunakan untuk buat dawat gitu. Ya boleh, tapi ya jangan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berpusat pada siswa, artinya segala aktivitas yang ada di pembelajaran mulok dawat ayu itu memang kita rancang student center, berpusat pada siswa. Kalaupun ada, guru itu hanya mendampingi, memfasilitasi. Itu Bapak Ibu. Meskipun kalau kegiatan wisata dia guru nih yang menginisiasi, bukan berpusat pada siswa, ya kan? Ya kan? Iya betul, menginisiasi itu ya refreshing. Tapi dalam pembelajaran tetap siswa yang menjadi objek utama dalam proses. Kayak tadi guru memancing bawa bahan-bahannya di kelas 1, besoknya lagi siswanya yang harus membawa dan praktek untuk membuat minuman dawat ayu. Dan itu akan bermakna pada siswa. Pulang cerita sama ibunya, Bu, mau kalau gawe dawat ayu racik, jebule buat nonton rasane. Lah kenapa? Mau pertama gulanya kesitiken, terus yang kedua rasanya cendol tok. Buat nonton santannya, santannya telas, kacang cendol. Nah ini pengalaman ini yang akan diambil oleh anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan merampas kemerdekaan anak-anak dalam belajar seperti itu, ya. Ya, saya akui lah, tidak semua sekolah sudah mulai seperti itu, tapi ada sekolah-sekolah yang sudah mulai untuk membelajarkan anak dengan proyeksi student center. Nah, harapannya Bapak Ibu di Mulok Dawat Ayu ini agar tadi seperti yang Pak Kadin ngendikan menjadi kekuatan daripada potensi lokal, maka ujung tombaknya adalah Bapak Ibu guru. Soalnya saya matur, Bapak Ibu pengawas, itu kok Bapak Ibu guru terus, gue kan guru pengawas. Ini harus Bapak Ibu guru, ya. Bapak Ibu pengawas bagian monitoring. Aku ora wingi jejal, sing disampaikan Pak Fadil gitu. Kan gampang. Oleh colek Bu, kowe kok nanti Madukoro, orang pelaku SD piye? Mbak Dian tolong sertifikatnya sudah enggak di Madukoro ya Bu ya? Lupa. Oh Madukoro. Si Galuh SDE kurang laku. Ibu telepon, Bu, Mbak Dian itu sertifikat ditahan punya Mbak Wati itu, ya jangan dikasihkan dulu gitu. Misalnya gitu loh. Saya kalau apa nama perempuan itu Wati itu aja. Yang laki-laki Budi. Ini Bapak Ibu, CP dikembangkan sesuai teori konstruktivisme. Maksudnya apa? Di sana itu pembelajaran menggunakan sintak urutan. Apa itu urutannya? Dari yang nyata-nyata dulu, ya, dari yang kontekstual, kemudian baru ke faktual juga, dari yang konkret, yang ke abstrak, dari yang mudah-mudah dulu, baru sampai ke yang sulit. Jadi jangan sampai tadi salah kaprah. Kelas 1 kon gawa ceneng, kon ceneng apa ya? Gawa cetakan. Nah, ini salah banget. Karena di kelas 1 belum sampai praktek membuat dawat ayu. Tuh, ketahuan nanti seperti itu. Gitu ya. Kemudian CP dikembangkan menjadi 2 elemen, yaitu dawat ayu dan pariwisata. Dulu tidak ada elemen, sekarang ada elemen. Maka sesuai kesepakatan tim pengembang, kita pisah saja. Karena pas kebetulan materi semester 1 itu fokus hanya dawat ayu. Sedangkan materi semester 2 adalah tentang wisata, budaya, dan sejarah. Maka itu masuk ke elemen pariwisata. Akhirnya yang semester 1 menggunakan elemen dawat ayu semua fase, yang semester 2 menggunakan elemen pariwisata, dan untuk semua kelas juga. Nah, Bapak Ibu, ini capaian fase kelas 1-2. Di sini fasenya ini peserta didik dapat mengenal dawat ayu dan penjualan dawat ayu. Nanti lebih
lebih teliti, lebih cermat nanti kalau dengan Pak Iwan nanti. Saya mengenalkan saja. Jadi capaian fase kelas 1, 2 jadi 1. Oke, jadi 1. Capaian kelas fase B, kelas 3, 4, 1 juga. Elemennya Dawat Ayu dan pariwisata sama juga. Dan capaian untuk fase C, kelas 5 sampai 6 itu juga ada Dawat Ayu dan pariwisata. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, karena Master of Design kurikulum Dawat Ayu sekarang menjadi Bapak Kabid PAUD. Di PAUD pun sekarang dikembangkan muatan lokal Dawat Ayu. Jadi muatan lokal Dawat Ayu sudah mulai merambah dari fase PAUD. Jadi nanti fase PAUD akan sudah memiliki kurikulum muatan lokal Dawat Ayu juga. Lagi proses kemarin. Nah nanti diharapkan SMP, SMA juga akan ada materi muatan lokal. Ini perlu diskusi lagi untuk tingkat jenjang yang lebih tinggi. Jadi besok sudah mulai ada di PAUD dan SD. Harapannya nanti bisa sinergi semua fase, seperti itu. Tidak saya bahas secara detail, karena nanti juga akan dibahas detail bersama dengan Pak Iwan nanti di dalam penyusunan ATP. Bapak Ibu, dari CP ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memetakan materi, ben orang bolak-balik. Nah, di tim pengembang kurikulum itu memetakan materi masing-masing kelasnya. Meskipun CP-nya sudah ada, ini untuk memperjelas, membedakan sintak pembelajarannya, maka ada materi untuk setiap elemennya. Ada untuk elemen pariwisata, ada untuk elemen Dawat Ayu. Karena apa? Ini memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengajarkan di setiap fase dan kelasnya. Sehingga tidak ada nanti mengajar materi Dawat fase A, kelas 1 materinya pada, kalau kelas 2 pada. Tidak ada peningkatan. Kan pada PNS diulang kelas itu, kok kelas 2 jegam guru nih. Wah, soal perlu diulang. Nah, ternyata ada sintak urutan materinya. Tadi kan dari yang sederhana sampai yang ke rumit, dari yang konkret ke abstrak. Jadi seperti itu. Begitu ya. Jadi nanti di dalam elemen Dawat Ayu itu nanti ada kelas 1 masih kompetensinya ada membaca, menulis, bahkan sampai kelas 3 masih calis tuh. Seperti itu, oke? Nah, kalau yang kelas 1 masih calis, yang tongnya masuk di kelas 3. Nanti ada hitung-hitung sederhana. Kemudian di kelas 4 juga nanti sudah beda lagi, kelas 5, kelas 6 sudah beda lagi. Jadi di sini sudah ada sintak kompetensi siswa di fase A, fase B, fase C. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 berbeda perlakuan dalam diberikan pembelajaran mulok Dawat Ayu. Makanya tadi tidak boleh dicampur. Kelas 4 lebih baik praktek gawe dawat dan ngitung wirausahanya atau ngitung untung ruginya, hitung dagang, wis pun gawe dawat kreasi. Pas nggak? Belum, karena itu nanti ranahnya masuk di kelas berikutnya. Seperti itu, okay? Jadi harus ada sintaknya jelas, ngajarnya jelas. Nanti seperti itu. Sintak ini insya Allah nanti sudah dimaktubkan dalam buku-buku mulok. Adapun nanti ke depan mungkin juga akan ada perubahan buku mulok sesuai perkembangan budaya yang ada di Banjarnegara. Misalnya, dulu kan ada namanya para iwak ya. Kayaknya beberapa tahun ini kan sudah nggak ada ya. Nah, itu budaya-budaya diciptakan itu ternyata pergeseran. Mungkin nanti ada revisi buku juga. Tapi ada budaya baru mungkin yang akan dimasukkan. Mungkin ada nanti. Nah itu nanti kita akan mengakomodir itu. Sehingga anak akan update dengan perkembangan yang ada di Banjarnegara. Begitu. Pariwisata juga sama. Di sini juga pariwisata nanti tempat-tempatnya juga akan berbeda antara kelas 1 2 itu sebagai pengetahuan awal. Jadi anak-anak kan dikenalkan untuk pengetahuan itu berbeda. Kan orang mungkin kelas 1 pada saat outing kelasnya diajak ke Curug. Resiko enggak? Resiko. Outing kelasnya diajak ke Curug resiko, ya. Kalaupun mengenal lewat video, misalnya ya, tapi kelas 1 cukup masih di objek wisata yang aman dan nyaman, misalnya seperti itu. Kelas 2 baru berbicara tentang curug, wisata air, ini ada buatan, ada alam. Kemudian sejarahnya juga ada di kelas 3 dan kelas 4. Jadi seperti itu. Kelas 1-2 itu tempat wisata, kelas 3-4 tentang sejarah, kelas 5-6 tentang budaya.
Itu namanya sintak Bapak Ibu, urutan. Jadi bernalar kritis di dimensi profil pelajar Pancasila disesuaikan dengan usianya. Seperti itu. Jadi usianya nanti yang berpikir tentang budaya ini diharapkan adalah anak yang sudah kelas 5 dan 6. Sehingga tadi menghindari multi tafsir, gitu ya. Kan orang lucu, bocah lahiji arep udan, nyung arep nari brendung, main oras udan. Cuma mudah soalnya. Iya kan, brendung itu kan katanya untuk minta hujan apa ya? Minta hujan apa menahan hujan? Minta hujan ya, terang baik gitu ya. Ini orang udan nari brendung lah, pokoknya Pak Guru jadi nari brendung gitu. Nah itu harus disesuaikan usianya. Tidak semata-mata hanya nanti kelas 1 diwarai upacara brendung, go mendatangkan hujan. Langsung anak kiai protes pada gurunya. Wah ini salah tafsir kayak gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk materinya sudah dipetakan sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu CP sudah ada, maka untuk mendukung proses pembelajaran, langkah selanjutnya apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk melanjutkan daripada CP ini biar bisa disampaikan dalam pembelajaran? Kita harus nyusun apa? Nyusun apa? ATP atau alur tujuan pembelajaran. Gitu Bapak Ibu, nanti panjenengan akan bisa nyusun ATP bersama-sama dengan Pak Iwan nanti materinya. Setelah ini nanti langsung materinya Pak Iwan. Nanti Bapak Ibu akan dikelompokkan dalam kelompok tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Begitu sampai sini, dan ini sifatnya hanya informasi, jadi nggak usah dibahas terlalu jauh. Jadi menurut saya nggak perlu diskusi ya. Ya diskusinya nanti kalau panjenengan ingin merubah daripada CP-nya nanti dipahami. Pak, ini kita rubah dari 3 hari lagi Pak Parto nanti kalau merubah CP jadi nyusun kurikulum lagi gitu ya. 3 hari lagi. Ya. Mungkin itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya, paling belakang sendiri silakan. Pak Heru ya. Pak sama namanya saya lupa. Pak Gedongan. Berdiri Pak. Isnaiti ya. Lupa saya. Kami ulangi, terima kasih kepada Pak Fadil selaku fasilitator. Perkenalkan dan perkenalkan, saya Isnaiti Iqbal dari SD 1 Bawangi, Kecamatan Baridongan. Perkenalkan saya untuk bertanya. Tadi disampaikan bahwa untuk fase kelas 1 pada muatan Muluk Dawet Ayu Banjarnegara, di situ ada pembelajaran yang pada intinya adalah mengenalkan bahan-bahan dari Dawet Ayu Banjarnegara sampai mengkreasikan dari berbagai bahan tersebut, yang diawali dengan menyediakan bahan yang semula dari dicontohkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, dilanjutkan dengan siswa masing-masing untuk membawa bahan-bahan tersebut. Yang kami tanyakan, bagaimana bila mana sebelum ada pertanyaan, mungkin ada pengantar lagi bahwa tentunya untuk anak khususnya, bila mana anak untuk membawa bahan-bahan tersebut, di antaranya ada juru, ada santan. Tentunya di sini kami tidak mengatakan gula, kelapa dan sebagainya, tapi di situ bahannya adalah juru, santan sampai cendol. Nah, bahan-bahan tersebut tentunya perlu disiapkan orang tua. Tidak mungkin anak sendiri di rumah, tapi orang tua yang membuat dari juru dan sebagainya. Dan ada mungkin bahan yang tahan lama dan ada bahan yang mungkin tidak tahan lama. Di antaranya ada santan. Kalau juru mungkin tahan lama, membuat mungkin malam, pagi masih bisa enak. Tapi untuk santan, termasuk cendol, cendolnya itu kan mungkin untuk membuatnya itu kan karena tidak tahan lama, harus waktu yang tidak lama dari sampai waktu di sekolah. Lah,
di sini untuk penyiapan bahan-bahan tersebut tentunya melibatkan orang tua. Yang saya sendiri pengalaman untuk membuat praktek di luar Dawat Ayu Banjarnegara yang melibatkan orang tua untuk menyediakan bahan, tapi ada kata-kata orang tua bahwa ini sekolah merepotkan orang tua. Nah, dari kata-kata tersebut bagaimana kita menanggapinya dari tanggapan atau dari penyampaian orang tua dari kata-kata orang tua direpotkan oleh sekolah dari kegiatan tersebut. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih Pak Isnaidi dari Pagedangan. Tepuk tangan, pertanyaannya bagus sekali. Ya. Ada yang mau menjawab? Ya, saya tanya yang mau jawab. Ada nggak yang mau menjawab tadi pertanyaan dari Pak Isnaidi? Jadi Bapak Ibu, apa yang saya contohkan tadi itu adalah contoh standar yang optimal, yang ideal, yang bisa kita praktekkan. Tadi kan saya bilang, kalau kita nyuruh anak menyiapkan bahan, nanti yang repot pasti orang tuanya, ya kan? Tadi saya bilang kayak gitu. Nah, orang tua zaman sekarang itu pinginnya itu adalah simple, instan, terus terima beres, ya kan? Iya kan? Nah, tadi menanggapi masalah bagaimana nanti orang tuanya protes. Jadi seperti itu pertanyaannya. Bagaimana menanggapi masalah masyarakat atau ya orang tua itu protes? Saya balik tanya, Bapak Ibu, di awal tahun pelajaran panjenengan kan ada kumpulan wali kelas bersama orang tua. Ada nggak? Saya tanya, ada nggak? Dalam momen itu, setiap guru itu harus menyampaikan rencana kebutuhan anak, mulai dari seragam, ya, bahan-bahan pembelajaran. Ini Pak Isnaidi, pokoknya besok ada praktek, disepakati mau gimana. Karena ada orang tua yang sepakat, Bu, ngejak urunan mohon lah, nggak dong, damel niki. Ada seperti itu Pak Isnaidi. Ada lagi, Pak, kita bikin nggak apa-apa siap, orang tuanya yang energik, nggak apa-apa setuju. Jadi tanpa urunan gurunya yang jaga. Jadi ada dua tipe wali murid. Satu wali murid yang kepengen jaga, gurunya yang repot. Ada lagi yang suka repot, gurunya yang jaga. Ini contoh. Jadi Pak Isnaidi, mungkin di sebelum praktek itu orang tuanya harus dipahami bukan hanya untuk mulok Dawat Ayu. Ada kalanya kita membawa pewarna, ya enggak? Untuk kegiatan SBDP misalnya. Ada lagi juga kita kadang membawa apa? Properti untuk kegiatan bahasa Indonesia dan apa itu. Atau mungkin yang membuat mozaik itu dan sebagainya itu juga butuh alat. Ini Pak Isnaidi harus dikomunikasikan. Jangan sampai orang tua tidak tahu tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Lah kalaupun sudah terlanjur itu terjadi, kita menanggapinya juga slow. Jangan terus kita wong tua wong praktek anaknya orang mendukung. Bukan solusi seorang guru. Misalnya itu protesnya di grup WA. Oke, Bapak Ibu ngapunten kalau itu memberatkan. Bagaimana kalau nanti yang penting kan setiap anak di depan meja itu ada cendol, santan, jeruk. Maknanya kan itu bukan berarti harus di rumah bikin sendiri, itu enggak. Bakul dawat cendol bisa mungkin kita cari tuku cendol itu, santannya gawe dewek, jurunya gawe dewek, kan itu terjangkau. Atau bisa jadi gurune gawe juruh akeh, cendolnya tuku mandan akeh, santannya gawe mandan akeh. Santan itu sekarang kan bakul itu apa namanya parutan kan banyak, ya kita hanya tinggal nyantan. Nanti disantankan setiap anak dikasih supaya membawa apa? Gelas atau mangkok masing-masing, dibagi oleh gurunya, cendol, santan, jeruk, cendol, santan, jeruk, cendol, santan, jeruk. Karena yang dibutuhkan hanya pengalaman, bukan modal dari rumah. Itu ya Pak Isnaidi ya. Jadi kalau ada permasalahan itu, bagaimana guru yang bisa mengambil solusinya? Jadi tidak akan ada masalah kalau gurunya itu kreatif dan pintar ngakali. Itu yang paling penting. Iya, pintar ngakali, bahwa kita jangan berpikir bahwa saklek orang tua mau nggak mau harus bawa. Nah, kita ya sama aja merugikan orang tua dan kita memberatkan orang tua. Makanya jangan bayang-bayang menjadi guru itu tadi
yuk sabar, kreatif, terus mendenakal sedikit. Artinya ngakali dalam hal mencari solusi dalam permasalahan. Ini yang mudah-mudahan mulai saya ajari ya, nggak apa-apa. Daripada nanti nggak tahu seperti ini. Jadi kita harus mulai kreatif. Oh, cendol Pak Isnedi 3 hari bisa bertahan. Percaya nggak cendol 3 hari bisa bertahan? Bisa. Dengan caranya apa? Direndam di air yang bersih. Syaratnya, mau gawe cendol sing bener-bener sekam wong sing tukang gawe cendol. Tapi nek jenengan gawe dewek, nyora jamin. Gawe siki kok awan bisa kecut. Ya? Artinya apa? Banyak yang bisa disikapi. Ya? Yang penting apa? Dibuat di plastik tapi dikasih air bersih. Air bersih. Itu tetap awet, apalagi disimpan di dalam freezer. Itu contohnya. Santan, ada juga menyikapi santan. Bagaimana caranya? Diapakan santannya? Men awet. Direbus juga bisa untuk menjaga biar tidak cepat sayu. Orang kali bening, bingung, apa iya santan direbus gitu? Iya direbus. Nek juru bisa tahan lama ya? Iya. Anak-anak di kelas 1 tadi saya bilang, jadi pembelajaran kita harus bermakna itu kuncinya anak mengalami pengalaman tadi. Masalah penyediaan bahannya, ya monggo kerso gurune. Tidak harus orang tuanya repot. Yang penting orang tuanya siap-siap saja, kita gotong royong. Dimensi profil belajar Pancasila lagi. Atau ada tabungan kas untuk persiapan praktek. Wis kurang akal lah kayak gitu. Karena saya sudah paham sekali trik-trik guru-guru saya dalam menyiapkan itu. Ada yang punya kas ribuan, tapi ada yang mingguan 5.000. Ya tak biarkan saja gurunya. Sepenting satu, catatannya benar. Aja duitnya gue gurunya. Intinya seperti itu. Itu trik. Gitu ya Pak Isnedi ya kira-kira ya. Dan itu mewakili untuk teman-teman semuanya juga. Saya yakin tidak hanya Pak Isnedi, sekolah lain juga sama. Soalnya apa? Kurang komunikasi di awal pembelajaran. Ini kuncinya Bapak Ibu. Jenengan nagih LKS langsung tuh ya, ditagih, wong tua gelem protes. Jenengan membeli buku anak langsung dikasih dan ditagih uang, orang tua gelem protes. Tapi kalau di tahun ajaran awal pembelajaran, baik semester 1 maupun semester 2, menyampaikan kebutuhan anak besok dalam 1 semester adalah ini, Bapak Ibu harus siap-siap. Saya yakin gak kaget nek ditarik seperti itu. Seperti kami menyampaikan saat iuran TPUKS sama iuran pramuka itu sudah rutin, sudah saya sosialisasikan. Jadi kalau ada surat, ya sudah tahu. Oke Pak, bahkan mau ambil rapat kadang, Pak perlu ini dari bayar, dari lunasi. Ini contohnya komunikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai keterbatasan tadi yang disampaikan Pak Isnedi, protesnya orang tua langsung menciutkan hati panjenengan jadi, wis ora praktek-praktek kan percuma. Jangan. Wis percuma praktek wong tuane protes tok. Kesel pikiran, kesel awak, wis kabehan, ora urusan mulok, hapus. Ora diulang. Itu jangan Bapak Ibu. Ya, solusinya dari panjenengan. Satu peserta atau satu kesempatan lagi silakan. Ya, silakan Bu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak ini biar dibinakan semuanya. Mohon maaf sebelumnya ini Pak Fadil, apa mungkin saya kurang paham atau mungkin ini salah ketik nih pada materi yang elemen pariwisata Pak. Mohon lagi. Lah itu. Ini di alur tujuan pembelajaran pada pariwisata, elemen pariwisata kan tertulis di situ kan ada capaiannya kan curug dan sebagainya. Alur tujuan belajar apa CP? Di CP-nya. Kemudian pada sebelahnya di tujuan pembelajarannya kan mengenal wisata, tapi pada materi di akhir fase A-nya kan tidak ada. Ini dari awal di akhir fase B, kemudian di belakangnya lagi di akhir fase B. Apa mungkin ini salah ketik atau memang materialnya untuk fase A nggak ada? Ya, baik. Untuk substansi tentang CP dan ADP nanti dijelaskan Pak Iwan. Saya tidak usah jawab. Nanti kalau saya jawab nggak selesai setengah jam, gitu ya? Oke, siap? Sabar ya Bu, ya. Oke, tahan dulu. Pak Iwan dicatat ya, nanti dijelaskan. Ya, itu bagian Pak Iwan biar kita nggak campur aduk. Cukup ya? Cukup? Dari saya hanya pengantar. Jadi saya sifatnya hanya mengantarkan saja. Kalau sudah saya akhiri sampai di sini dulu, ya. Kita berpantun. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3.
Ini fotonya siapa? Ini Lee Min Ho, bukan saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dari saya hanya pengantar saja. Nanti kalau kurang puas, dipuaskan lagi. Kalau kurang jelas, dijelaskan lagi. Dan nanti ada forum diskusi, kita manfaatkan diskusi. Saya hanya mengantarkan saja karena waktunya juga saya tidak banyak. Masih materi yang lebih banyak adalah di belakang saya yang disampaikan oleh teman-teman fasilitator lain. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dan banyak bercandanya. Saya Heri, bila bisa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambung oleh